Iya, Bu. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kedua. Materi hari ini adalah model matematika dan persamaan linier. Slide saya jalan ya? Oke. Selanjutnya, ini adalah table of content atau materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang model matematika yang di dalamnya terdapat pengertian, jenis, dan elemen dalam model matematika. Yang kedua adalah pembentukan model, yaitu penyederhanaan model dan tahapan pemodelan. Yang ketiga adalah penyelesaian model matematika, yaitu kita akan membahas tentang tahapan penyelesaian dalam manajemen sains. Dan yang keempat, kita akan bahas tentang pemrograman linier. Yang akan kita bahas adalah definisi, formulasi model, bentuk umum, dan contoh kasus dan solusi di pemrograman linier. Yang pertama adalah pengertian model. Model itu adalah gambaran ideal dari situasi nyata sehingga sifatnya yang kompleks dapat disederhanakan. Model harus mencerminkan semua aspek realitas yang sedang diteliti. Manajemen sains menggunakan model simbolis atau matematis, model simulasi, dan model heuristik. Model menunjukkan hubungan-hubungan, baik yang langsung maupun tidak langsung, dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab akibat. Model adalah suatu fungsi tujuan dengan seperangkat kendala yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Jadi ini adalah pengertian model. Jadi simpelnya adalah model ini merupakan representasi dari keadaan yang sebenarnya atau keadaan real, kita buat modelnya yaitu. Selanjutnya ini adalah kaitan model dan penyelesaian optimal, yaitu dimulai dari sini ada suatu permasalahan. Semua dimulai dari masalah ya. Apakah ada permasalahan atau masalah itu dicari-cari. Nah, ada suatu masalah, kemudian permasalahan ini biasanya bersifat kompleks. Itu kita lakukan ini, kita lakukan abstraksi permasalahan tersebut ke dalam suatu model. Kemudian sebelum kita membuat abstraksi ini, kita harus mengetahui dulu masalahnya itu seperti apa. Kita harus tahu karakteristiknya, kemudian secara rinci kita cari permasalahan ini apa sih. Nah, kemudian dari permasalahan itu kita buat modelnya. Kemudian setelah kita buat modelnya, kita lakukan analisis. Nah, model ini kan merepresentasikan dari masalah, sehingga diharapkan ketika kita menganalisis model, itu adalah sama dengan kita menganalisis dari masalah yang rumit tersebut. Kemudian setelah itu, setelah kita lakukan analisis, maka akan ada solusi atau ada penyelesaian. Solusi ini didapat setelah kita melakukan analisis. Nah, setelah didapatkan solusi, nah ini perlu diinterpretasikan. Nah, diinterpretasikan ini penginterpretasian tiap orang atau setiap si pengambil keputusan ini kan akan berbeda-beda dan itu ditentukan oleh intuisi dan pengalaman masing-masing orang. Tentunya misalkan seorang manajer nih, manajer yang baru menjabat sebagai manajer baru dengan manajer yang sudah lama, itu kan memiliki intuisi dan pengalaman yang berbeda. Maka tipe-tipe dia menginterpretasikan masalah, menyelesaikan masalah tentu akan berbeda. Nah, itu dipengaruhi oleh intuisi dan pengalaman. Nah, dari interpretasi tadi, maka kita baru bisa mengambil suatu keputusan. Sehingga ini ya balik ke pengertian manajemen sains yang sebelumnya. Nah, di sini ada permasalahan manajerial lebih khususnya. Nah, setelah itu, setelah kita pembuatan keputusan ini diharapkan kita dapat menyelesaikan masalah yang di awal sudah kita tentukan. Ini adalah kaitan model dan penyelesaian optimal. Sehingga
penyelesaian yang optimal ini erat kaitannya dengan ini ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah abstraksi dari permasalahan ke model. Dalam pembentukan modelnya ini harus tepat. Ini nanti yang akan menentukan salah satu yang memegang peranan penting apakah penyelesaian kita sudah optimal atau belum. Selanjutnya adalah jenis-jenis model. Nah, model ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah model ikonik. Apa itu model ikonik? Yaitu dia penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Model ikonik mudah untuk mengamati, membangun, dan menjelaskan, tetapi sulit untuk memanipulasi dan tidak dapat digunakan untuk tujuan peramalan. Dan yang ketiga, model ikonik biasanya menunjukkan peristiwa statik. Kemudian yang kedua, jenis model yang kedua adalah analog model, yaitu dia sifatnya lebih abstrak dari model ikonik karena tidak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Yang kedua, model analog lebih mudah untuk memanipulasi dan dapat menunjukkan situasi dinamis. Yang ketiga, umumnya lebih berguna daripada model ikonik karena kapasitasnya yang besar untuk menunjukkan ciri-ciri sistem nyata yang dipelajari. Jenis model yang ketiga adalah model matematika atau mathematical model. Dia juga disebut sebagai model simbolik model atau model yang simbolik model ya. Sifat dari model matematik ini adalah paling abstrak jika dibandingkan dengan model yang lain. Kemudian cirinya adalah menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dan hubungan di antara mereka dari sistem nyata. Nah, dari model-model ini yang akan kita bahas atau yang digunakan dalam penyelesaian masalah di manajemen sains adalah model matematika atau mathematical method. Maka yang akan kita bahas adalah khusus tentang model matematika. Nah, model matematika ini dibagi menjadi dua, yaitu model deterministik dan model probabilistik. Model deterministik adalah model yang dibentuk dalam situasi penuh kepastian atau certainty. Kemudian yang kedua, memerlukan penyederhanaan dari realitas karena kepastian jarang terjadi. Yang ketiga, keuntungannya adalah dapat dimanipulasi dan diselesaikan lebih mudah. Contohnya adalah untuk penyelesaian pemrograman linier, model transportasi, analisis jaringan model analog, itu merupakan masuk ke model deterministik. Sedangkan yang kedua adalah model probabilistik, yaitu dia dalam kondisi ketidakpastian atau uncertainty. Yang kedua, lebih sulit dianalisis, meskipun representasi ketidakpastian dalam model dapat menghasilkan suatu penyajian sistem nyata yang lebih realistis. Contohnya adalah di teori antrian, teori permainan, dan rantai Markov. Dan nanti di dalam manajemen sains ini selama 16 minggu ke depan, kita akan membahas dua model ini, model matematika dalam model deterministik dan probabilistik. Nanti akan kita bahas beberapa metode ya. Oke, selanjutnya adalah ini elemen-elemen yang harus diidentifikasi di dalam suatu model matematika. Yang pertama kita harus menentukan dulu tujuannya. Tujuan kita membuat model ini apa sih? Misalkan tujuannya adalah untuk meminimumkan atau minimisasi. Nah, yang biasanya diminimumkan adalah biaya, jarak, dan waktu. Misalnya, ada satu permasalahan di mana tujuannya adalah kita ingin meminimalkan biaya. Misalnya, dengan dengan kemampuan segini, berapa sih biaya minimum yang bisa dilakukan untuk menciptakan suatu produk. Itu contoh untuk minimisasi. Sedangkan untuk memaksimumkan atau fungsi yang maksimisasi itu biasanya untuk keuntungan atau laba. Nah, elemen yang kedua yang harus kita identifikasi adalah alternatif atau variabel keputusan, yaitu
Alternatif keputusan yang tersedia menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Jadi kita cek dulu apa ada alternatif-alternatif atau variabel yang mendukung pengambilan keputusan ini. Dan yang ketiga adalah sumber daya yang membatasi atau kendala, atau nanti kita juga menyebutnya adalah constraint, yaitu merupakan pengorbanan yang harus dilakukan. Contohnya adalah modal, bahan baku, jam kerja, fasilitas produksi, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini modal, bahan baku ini kan kita biasanya punyanya terbatas ya. Misalkan kalau kita mau di suatu pabrik yang memproduksi sepatu misal. Nah, di situ kan ada yang namanya sumber daya yang membatasi atau kendala, yaitu misalkan modal dalam satu hari biaya produksi maksimum yang bisa digunakan misalkan 1 juta. Nah, itu adalah kendala maksudnya. Jadi kita tidak bisa melewati atau tidak bisa lebih dari 1 juta untuk biaya produksi dalam satu hari. Nah, yang kedua contoh kasus misalkan gini. Seorang mahasiswa harus menempuh perjalanan jauh dari rumah ke kampus setiap hari. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk sampai ke kampus. Nah, permasalahannya adalah cara manakah yang paling efektif? Kemudian kita tentukan pengambil keputusannya, tujuan, alternatif keputusan, keterbatasan sumber daya. Misalnya tujuannya kan untuk ini ya meminimumkan misalkan waktu, jarak. Ini untuk kasus yang ini. Kemudian alternatif keputusan kalau disesuaikan dengan ini, misalkan alternatif keputusannya apakah harus naik motor, naik bis, jalan kaki, kayak gitu. Kemudian keterbatasan sumber daya. Misalkan keterbatasan sumber daya ini, misalkan dia harus sampai ini ya, misalkan waktu yang dibutuhkan adalah maksimal tidak boleh lebih dari 60 menit. Atau dia tidak bisa berjalan kaki lebih dari 20 menit. Nah, seperti itu keterbatasan sumber daya. Nah, contoh kasus yang kedua adalah misalkan sebuah perusahaan menghasilkan 10 jenis produk menggunakan fasilitas produksi yang sama. Produk yang dihasilkan secara bergantian. Fasilitas dioperasikan 8 jam setiap hari dan 6 hari dalam seminggu. Setiap tanggal 1, fasilitas dibersihkan untuk perawatan. Biaya produksi setiap produk berbeda, demikian pula harga jualnya. Semua produk menggunakan bahan baku yang hampir sama. Nah, kemudian permasalahannya adalah berapa unit masing-masing produk dihasilkan untuk mendapat keuntungan maksimum. Nah, ini adalah tujuannya adalah untuk maksimisasi ya. Jadi misalkan ada 10 jenis produk. Nah, berapakah masing-masing produk ini dihasilkan agar keuntungan kita maksimum? Pengambil keputusannya kita tentukan tujuan, alternatif keputusan, dan keterbatasan sumber daya. Itu kita tujuannya tadi untuk maksimisasi, alternatif keputusannya apa saja, dan keterbatasan sumber dayanya. Nah, keterbatasannya kan ini ya, misalkan fasilitasnya hanya bisa dioperasikan 8 jam setiap hari, itu kan masuk ke dalam kendala atau constraint-nya. Kemudian seminggu hanya 6 hari kerja, nah itu juga masuk ke dalam keterbatasan sumber daya. Ini misalkan contoh kasus, kemudian kita bedah mana sih yang tujuannya apa, alternatif keputusannya apa, kendala atau constraint-nya apa, kayak gitu. Ini belum masuk ke dalam model matematikanya. Ini adalah misalkan contoh kasus, terus kemudian kita analisis ininya, pengambil keputusannya, tujuan, alternatif, dan constraint-nya. Nah, ini adalah karakteristik dari manajemen sains. Nah, yang pertama adalah pendekatan kelompok antar disiplin ilmu dengan tujuan mencari hasil optimum. Yang kedua, menggunakan teknik ilmiah untuk mendapatkan solusi optimum. Yang ketiga, tidak memberikan jawaban yang sempurna. Ya, di sini kalau di manajemen sains itu dia tidak memberikan jawaban yang sempurna. Dia hanya memperbaiki kualitas solusi. Selanjutnya adalah ini tentang penyederhanaan model. Nah, dalam pembuatan model itu kan kita ingin
membuat model yang sederhana atau yang paling dapat apa ya, yang paling sederhana tapi sangat merepresentasikan dari permasalahan kita. Yang pertama adalah ini melinearkan hubungan yang tidak linier. Yang kedua, mengurangi banyaknya variabel atau kendala. Kemudian yang ketiga, merubah sifat variabel, misalnya dari discrete kita rubah menjadi continue. Kemudian yang keempat, caranya adalah mengganti tujuan ganda menjadi tujuan tunggal. Yang kelima, mengeluarkan unsur dinamik, yaitu membuat model menjadi statik. Dan yang keenam, mengasumsikan variabel random menjadi suatu nilai tunggal. Selanjutnya, ini adalah tahapan pemodelan. Yang pertama adalah kalau kita ingin memodelkan sesuatu, tahapan pertama adalah merumuskan masalah. Yaitu kita harus merumuskan definisi persoalan secara tepat. Dalam perumusan masalah ada 3 hal yang penting diperhatikan. Ini sudah kita bahas tadi, yaitu kita harus menentukan variabel keputusan. Variabel keputusan adalah unsur-unsur dalam persoalan yang dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan. Ini sering disebut sebagai instrumen. Kemudian yang kedua adalah tujuan atau objektif, yaitu penetapan tujuan membantu pengambil keputusan memusatkan perhatian pada persoalan dan pengaruhnya terhadap organisasi. Nah, tujuan ini diekspresikan dalam variabel keputusan. Dan yang ketiga adalah kita harus menentukan kendala atau constraint, adalah pembatas-pembatas terhadap alternatif tindakan yang tersedia. Tahap yang kedua adalah pembentukan model. Setelah kita rumuskan masalahnya, kemudian kita bentuk modelnya atau kita buat modelnya. Caranya adalah kita sesuai dengan definisi persoalannya. Yaitu pengambil keputusan menentukan model yang paling cocok untuk mewakili sistem. Kemudian model merupakan ekspresi kuantitatif dari tujuan dan kendala-kendala persoalan dalam variabel keputusan. Jika model yang dihasilkan cocok dengan salah satu model matematik yang biasa, misalkan linier, maka solusinya dapat dengan mudah diperoleh dengan pemrograman linier. Kemudian setelah kita bentuk modelnya, langkah selanjutnya atau langkah ketiga adalah mencari penyelesaian masalah. Nah, aplikasi bermacam-macam teknik dan metode solusi kuantitatif yang merupakan bagian utama dari manajemen sains. Di samping solusi terhadap model, perlu juga informasi tambahan, misalkan ada analisa sensitivitas atau kepekaan. Dan yang keempat adalah validasi model, yaitu model harus diperiksa apakah dapat merepresentasikan berjalannya sistem yang diwakili. Yang kedua, validitas model dilakukan dengan cara membandingkan performance solusi dengan data aktual. Dan yang ketiga adalah model dikatakan valid jika dengan kondisi input yang serupa dapat menghasilkan kembali performance seperti kondisi aktual. Nah, ini salah satu untuk ini ya validasi model. Nah, untuk kita menentukan apakah model ini sudah sesuai dengan kondisi kita belum sih. Nah, itu yang dengan cara ini, ketika kita memberikan inputan, maka model ini dapat menghasilkan kembali performance seperti kondisi aktual. Nah, ini adalah step-step atau langkah-langkah pembentukan model yang sederhana. Langkah pertama, kita baca dulu permasalahan dengan cermat, kemudian tentukan apa yang diketahui dan apa yang belum diketahui atau dicari. Tulis dengan lengkap informasi ini. Nah, kalau misal di ini ya kayak penyelesaian permasalahan di fisika atau kalian dulu di SMA atau bahkan sekarang kalau mengerjakan soal-soal fisika atau soal-soal kalkulus gitu, itu kalian biasanya tuliskan diketahuinya apa saja, variabel-variabel yang diketahui atau informasi-informasi apa saja sih yang kita punya, kita tulis secara lengkap. Kemudian langkah yang kedua adalah gunakan variabel untuk menyatakan apa yang dicari atau ditanyakan. Nah, untuk lebih memudahkan kita dari permasalahan itu, kita rubah ke dalam model matematik. Salah satunya adalah
dengan menggunakan variabel-variabel, misalkan dengan variabel X, Y, Z, atau A, B, C. Nah, itu hanya variabel saja, terserah si pembuat model. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita konstruksi diagram atau bagan untuk memudahkan atau menentukan hubungan yang ada antara unsur-unsur dan variabel yang diketahui. Nah, ini adalah untuk memudahkan kita buat tabel atau kita buat bagannya. Kemudian langkah yang keempat, yaitu kita nyatakan model matematik yang dicari dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan, atau kita buat dalam sistem persamaan. Biar lebih jelasnya kita masuk ke contoh ya. Contohnya seperti ini. Misalkan sebuah bidang berbentuk persegi panjang, ada bentuk persegi panjang dengan selisih panjang dan lebar sama dengan 4 desimeter. Jika luas bidang 9 desimeter persegi, formulasikan suatu fungsi untuk menyatakan luas bidang tersebut. Nah, ininya bagaimana? Pembentukan modelnya, pembentukan modelnya kita bentuk sesuai dengan step yang ini, dengan langkah-langkah yang ini. Nah, langkah pertama adalah kita harus baca masalah dengan cermat. Kita cermati permasalahannya. Nah, di situ kan diketahui ada yang pertama bidangnya berbentuk persegi panjang. Kemudian informasi yang kedua, selisih panjang dan lebarnya adalah 4 desimeter. Kemudian yang ketiga adalah luas bidangnya 96 desimeter persegi. Apa yang ditanyakan? Yang pertama kita tulis yang diketahui apa saja. Kemudian kedua kita tuliskan yang ditanyakan adalah formulasi matematik yang menyatakan luas bidang. Langkah yang kedua yaitu ini kita gunakan variabel. Langkah yang kedua adalah kita gunakan variabel. Misalkan nih, kita misalkan panjang bidang adalah X. Panjangnya adalah X, sehingga lebar bidang tersebut adalah apa? Tadi kan selisihnya 4 ya, selisih antara panjang dan lebar. Nah, kalau panjangnya X berarti lebarnya kan X minus 4 atau X dikurangi 4, karena selisih antara panjang dan lebar adalah 4 desimeter. Sedangkan luasnya adalah luas sama dengan 96 desimeter persegi. Nah, kalau luas itu kan panjang dikali lebar. Berarti kita tuliskan ininya, diagramnya. Nah, panjangnya kan tadi X, berarti lebarnya adalah X minus 4, atau selisih panjang dan lebarnya kan 4. Kemudian luasnya kan persegi panjang kan panjang kali lebar. Kemudian masuk ke step keempat atau langkah keempat, kita formulasikan fungsi untuk luas bidang adalah, nah luas ya, luas ini kan panjang kali lebar, berarti kan panjangnya X, lebarnya X minus 4, berarti luasnya adalah X dikalikan dengan X minus 4 ini. Lx adalah X dikali X min 4. Maka diperoleh X dikali X min 4 sama dengan 96 karena luasnya diketahui 96. Jadi untuk masalah di atas diperoleh model matematiknya adalah X dikali X min 4 sama dengan 96. Kemudian ini adalah penyelesaian model matematika. Ini sama kayak tadi ya, ada permasalahan, masalah nyata. Kemudian kita bentuk model matematiknya, kita lakukan abstraksi, kita cari model matematiknya, kemudian kita cari solusi dari model ini. Nah, kita harapkan solusi model ini merupakan interpretasi dari solusi masalah, sehingga merupakan interpretasi dari ini ya permasalahan, sehingga akan keluar atau akan dihasilkan solusi masalahnya. Seperti itu. Nah, di solusi masalah ini kan ini ya ada dua ini lagi, apakah dia sudah menyelesaikan masalah nyata atau belum? Kalau sudah berarti masalah kita sudah terpecahkan. Kalau belum, maka kita bentuk lagi model matematik yang baru. Kita cari lagi mungkin yang tadi modelnya belum sesuai atau belum merepresentasikan permasalahan secara sempurna. Selanjutnya ini adalah tahapan-tahapan di dalam manajemen sains. Ini sama kayak tadi sih, ini lebih jelasnya atau dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah kita merumuskan masalah, yaitu menggambarkan perumusan yang sedang dihadapi perusahaan. Biasanya di dalam perumusan masalah ini kita tentukan
variabel keputusannya, yaitu apa yang dapat dikendalikan perusahaan melalui sumber daya yang ada. Kemudian kita tentukan tujuan, kemudian kita tentukan fungsi kendala. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat model matematisnya. Dari permasalahan yang ada, kita buat model matematis untuk membuat permasalahan lebih jelas dan dimengerti dalam mengetahui hubungan yang saling terkait. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan penyelesaian ini, yaitu dari dari proses analisis masalah, kemudian di dalam manajemen sains ini kita pilih alat mana atau metode mana sih yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menguji atau memvalidasi model. Nah, validasi model ini merupakan proses pengecekan apakah model telah mencerminkan dari apa yang diwakili. Karena kan model ini digunakan sebagai dasar pengujian validitas dengan membandingkan hasil masa lampau atau hasil yang sudah kita dapat dengan hasil masa kini atau dengan hasil sekarang. Nah, apakah dia masih memberikan hasil yang sama? Kemudian yang terakhir adalah menjalankan keputusan atau memilih keputusan. Yaitu kita memilih keputusan sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh si pembuat keputusan. Langkah ini sangat penting karena pelaksanaan keputusan memberikan kepastian bahwa permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan juga memperbaiki kekurangan yang ada. Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke ini definisi ke program linier. Mohon maaf ya, ini waktunya kurang 5 menit akan selesai. Nah, ini saya close dulu ya, nanti apa? Bentar.